berkenaan perselisihan. Tadi kemarin subuh kita sudah menyampaikan hubungan antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Kemudian kita mohon ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk jalan yang lurus. Dan kita tahu bahwa jalan inilah yang akan dirusak oleh setan. Jalan ini dimensinya banyak. Tapi pengertian ihdinas siratal mustaqim itu satu, terjemahan biasa, jalan lurus. Kemudian jalan yang semakin hari semakin meningkat, Kemudian jalan orang yang istiqomah, Dalam pengertian tujuan ada 3. Kalau orangnya mungkin sederhana, cara berpikirnya sederhana saja, yang ditunjukkan syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana? Yaitu jalan yang telah engkau berikan, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini berkenaan dengan pendekatan sejarah. Jadi mungkin saja seseorang yang tidak mau repot-repot, katakannya, contoh aja lah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, apa yang dilakukan oleh Umar, apa yang dilakukan Utsman, apa yang dilakukan Abu Bakar, gitu ya. Benar, diberikan Allah yang kemudahan. Ada yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau benci, yang tidak kau sukai, yang kau apa istilah mardudu, waladdallin, jalan yang sesat. Jadi kita tidak menyukai jalan orang yang mardu dan tidak jalan orang yang sesat. Siapa itu? Dicontohkan oleh Rasulullah. Maksudnya dicontohkan itu mudah. Jadi jangan sampai itu orang Nasrani, bukan. Dicontohkan supaya mudah. Orang yang mardu itu artinya orang yang tidak punya ilmu tapi melaksanakan amal, ngarang-ngarang sendiri, Mungkin juga termasuk di situ pengertian bid'ah, Tidak punya ilmu tapi beramal. Contohnya orang Nasrani itu, dia tidak nikah, tidak ada dasarnya diberikan tidak nikah itu, untuk mengabdi. Waladdallin, orang yang sesat itu dicontohkan orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak dijalankan, Itu akan terakumulasi dua itu, akan terpancar dalam kegiatan orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang dolin, orang-orang muzabzab dengan orang-orang kafir. Jadi 2. Sekarang 3, yaitu
jalan orang yang tengah, ya. Tadi dibilang tidak punya ilmu beramal, tidak punya ilmu tidak beramal. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meneruskan kita di dalam amal. Jadi ilmu yang benar, amal yang benar, itu yang kita harapkan untuk orang-orang berilmu, gitu ya, orang-orang berilmu. Nah, kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah, terutama ayat 1-5, yaitu orang yang beriman. Kita mengharapkan menjadi orang-orang yang beriman, bukan jalan-jalan orang yang 67. Ayat 67 orang kafir. Ayat 8-20 adalah orang munafik. Nah, Allah memberikan satu pelajaran bagi kita, mengapa ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah memanggil manusia, ya, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, dipanggil semua itu, ya. Hai manusia. Nah, di dalam ayat 1-5, 1-5, 6-7, 8-20 itu menggambarkan, ya, tidak seluruhnya disantumkan. Kebiasaan Al-Quran itu begitu, ya. Bagi yang paham, ya, kalau dia menyantumkan satu, misalnya, ya, sholat saja, tidak berarti sholat saja, ya, dalam masuk zakat, infak dan sebagainya. Jadi dia mencontohkan 3 itu yang paling ekstrim: orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Namun isi keseluruhannya itu termasuk juga orang musyrik, orang fasik, orang zolim, orang dolim, orang muzabzab, dan orang hafid. Dipanggil, ya ayuhan nas, dipanggil semua dengan kasih sayang. Itu menunjukkan kita bahwa Allah tuh kasih terhadap siapapun di dunia ini sepanjang dia masih hidup, gitu kan? Sebab bisa saja orang beriman mula-mulanya menjadi orang yang musyrik, jadi orang yang menduakan Allah tingkah lakunya, ya, gitu kan. Bisa saja orang kafir, orang musyrik, orang munafik jadi orang Islam yang baik. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, berbaktilah, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini sejalan dengan ayat 2. Nah, gitu kan? Nih. Artinya Allah bersikap demikian sayang, kecuali, nah ini supaya dibedakan. Kalau orang munafik itu sudah bertindak frontal terhadap orang-orang mukmin, ya, melawan, nah, itu jadi musuh kita, ya. Jadi sikap itu harus dibedakan, karena kita punya kewajiban dakwah. Kita punya kewajiban berdakwah, ya, untuk mengingatkan, ya.
Fadzakir inna fa'ati dzikra. Kalau kita sujud, ya, terbayanglah oleh kita tugas-tugas kita. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Kita punya tugas. Jadi tugas itu bisa dilaksanakan apabila kita punya komunikasi yang baik. Nah, itu. Ini setan. Nah, ini nanti kita pelajari ayat-ayat itu satu persatu. Di mana celah setan itu bisa menggoda kita. Secara umum, ya, di dalam hati kita ada kebencian terhadap orang-orang munafik, orang-orang kafir itu. Betul, secara hati kita. Namun di dalam pergaulan yang sering saya bukan benci sama orangnya, gitu. Bukan sama orangnya, tapi dengan kelakuannya. Nah, itu, ya. Itu. Jadi kita benci itu kelakuannya, bukan benci kepada orangnya. Kita sekali sayang sama orangnya karena kita ada tugas dakwah, menyampaikan. Setidak-tidaknya kita berikan contoh. Kita bergaul kepada orang kafir, kita menunjukkan identitas kita. Ya. Kalau kita sedang ngobrol misalnya, sudah hampir jam 12, sudah mau sebentar lagi azan, kita permisi. Permisi dulu. Om, nah, permisi dulu Pak, ini mau ke masjid. Itu dakwah, ya. Nah, sekarang hati kita, ya, yang tadi ini. Jadi kalau Allah mencontohkan demikian, maka hati kita pun harus, kelakuan kita pun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita tidak lakukan, gagal kita. Misalnya kita benci, nggak suka, nggak akan sombongan sama orang itu, ya kan? Akibatnya kita nggak melakukan sesuatu. Nah, ya, mari kita lihat bagaimana sikap permusuhan orang munafik dengan orang mukmin itu. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan, ya, bergaul dengan mereka, ada dua referensi kita. Pertama, referensi umum yang kita pakai sehari-hari, ya. Tapi referensi yang kita pegang adalah referensi menurut Al-Quran. Nah, itu, ya. Jadi misalnya kita cuma kenal di dunia ini orang beriman, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang dolin, orang muzabzab, orang harfin. Kita kenal itu, nggak kenal kita yang lain-lain, ya. Jadi referensi umum bisa saja itu orang Syiah misalnya, ya. Tapi di dalam batin kita siapa orang Syiah itu menurut Al-Quran, itu, ya. Sekarang orang itu orang munafik. Kalau janji suka bohong, kan? Kalau diberi amanat mengkhianati, gitu. Kalau berdiskusi nggak mau kalah, mau menang sendiri. Nah, itu ciri-ciri awal. Tapi yang kita pegang adalah di dalam surah At-Taubah. Jadi kedudukan orang munafik itu perang memang dengan orang-orang mukmin itu. Ayat 71 dengan 68, 67, ya. Mari kita baca. Sebab kita perlu teliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Panggilannya itu orang-orang yang berada di front, orang-orang yang
melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dikategorikan orang mukmin dengan mukminat, ya. Kalau di Perang Munafik ayat 67 al-munafiqun wal munafiqat dipanggil, ya. Ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka para penolong sebagian lain. Beda ya. Orang mukmin dan orang yang mukminin dan mukminat itu saling tolong menolong. Beda ya. Aulia menjadi penolong satu sama lain, terikat betul satu sama lain. Tugasnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang munkar. Sedangkan orang munafik kebalikannya. Nah, gitu ya. Ba'duhum mim ba'. Ini beda. Kalau orang yang mukmin tadi bahasanya ba'duhum awliya'u ba'. Ada pemimpinnya dia. Ada perekatnya. Ba'duhum awliya'u ba'. Mereka saling tolong menolong. Nah. Kalau orang munafik ba'duhum mim ba'. Mereka sedangkan mereka dari sebagian yang lain sama dalam keyakinan. Jadi tidak ada perekatnya. Ya, jadi kegiatan orang munafik itu biasanya nggak teratur. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia terbalik. Ya'muru nabil munkar, menyuruh yang munkar, wa yanha 'anil ma'ruf, dan mencegah perbuatan baik. Jadi terbalik. Orang Islam mukmin itu menyuruh ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kalau orang munafik menyuruh yang munkar dan mencegah yang menyuruh yang munkar dan mencegah yang ma'ruf. Terbalik. Apa enggak perang? Nah, gitu kan. Jadi terlihat memang terjadi kegiatan yang berlawanan. Nah, itu baru katakan munafik. Jadi kalau kita melihat orang munafik ciri-ciri, suka bohong, suka khianat, mau menang sendiri, itu ciri-ciri aja. Ya. Dia belum dikatakan munafik yang sebenarnya. Kalau munafik yang sebenarnya bergerak, dia sudah bergerak. Ya. Nah, itu. Jadi sikap kita tentu berbeda. Nah, itu makanya perlu adanya pengetahuan Quran ini, ya. Itu. Kita kan sering itu munafik, orang munafik itu dasar tidak benar. Kita lihat apakah mereka dalam gerakan atau memang akhlak yang melekat pada mereka, gitu. Ya. Kalau akhlak yang melekat pada mereka artinya dia berbuat dosa saja. Ya. Khianat dosa, bohong dosa, ya, janji tidak tepat dosa. Nah, tapi kalau munafik ini gerakan. Nah, jadi tergambar oleh kita bagaimana Al-Quran itu memberikan
definisi menurut Al-Quran, ya. Saya kira kita akan lanjutkan besok, ya, karena ini sangat berat bagi kita gitu. Jadi kalau kita salah bertindak, ya, misalnya, ya, ada kebencian dalam hati kita, memang betul Allah tuh nanti kita lihat surah Al-Hujurat, di dalam hati kita itu, ya, di dalam hati kita itu insya Allah nanti iman kita berbunga-bunga. Iman kita itu berbunga-bunga, hidup, ya. Yang lain kebencian, benci terhadap kefasikan, benci kepada kemungkaran, benci kepada kekafiran dalam hati kita. Ini harus dibedakan, ya, dalam Al-Baqarah dengan Al-Hujurat, jangan campur. Dan memang iblis itu mencampurkan supaya kita sesat, ya. Saya kira semakin panjang ini, ya, semakin nanti kita ayat per ayat bagaimana orang kafir itu, ya, dan bagaimana iblis menggoda kita, gitu, ya. Bagaimana menurut Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.